Ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Berat. Mereka tetap sampai sekarang enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot cuma sabar. Sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi. Makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya,
tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih
apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, pengen tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah, kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur, karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong,
Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja kak, nggak apa-apa kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Geter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan itu Ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Setelah itu. Oke, slide. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya.
mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi yang mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian, kurang berani apa sih kepolisian, terus sekarang BPN. Ayo dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat ya, dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini ya? Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget, karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja.
masa bisa, bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi Nah tahu masalahnya, udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah, kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silakan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah, mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana, ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan, entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Siap, kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur, karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang enggak kan, ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana gitu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk
orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sebenarnya kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M.
apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi.
ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizalimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Pegang. mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Pak. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Dan setelah itu Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya,
setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya yang juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan
menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah, akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, kayak tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah, kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Pak. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia
hakim itu udah kan ya itu Ya. yang berikutnya aja Yang kan? mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu, Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri juga dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan
kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget. Karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya. Apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak sungguh kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya? Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya? Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabarin teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will
what will happen, tapi hopefully Ina udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Ina pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Siap, kasih Kana. Ya, Oke. Nah ini ya. ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Ina minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. mereka tetap sampai sekarang tetap Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju.
bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Reni Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat
nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya Ada apa sih maksudnya ada sih. tujuannya apa gitu. Sebenarnya ada sih kepikiran karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama gitu. Tapi apa ngegugat kemarin ini? Enggak, biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu
sudah gembira kayaknya gua di sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Pegang. berat. mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot temen. Sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja. Kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Geter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Pak. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi. Makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda-tandanya Nirina, ada tanda-tandanya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan.
Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya? Baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya? Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu
kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Siapa kasih karena ya. Oke. Nah ini ya, Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot cuma sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Parah. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena
yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang juga, thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh.
even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini, dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya seperti kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabarin teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah.
Siap, kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Kita minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina adalah pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya.
katanya bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri juga dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi yang Nongol cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya,
Nah sempet gitu kayak Sungguh kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, Nah juga nggak pengen, nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu, ya lapas ya, apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silakan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Nah ini ya, Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang enggak kan ada banyak, ada
6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah ada, padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang, berkas. Itu aja udah ngotot cuma sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi. Makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda-tandanya Nirina, ada tanda-tandanya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan. Toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya. Dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya
dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai di perdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi yaudah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada
ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah, kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih gitu. Ya udah, mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana, ke ibunya, mau ke bisnisnya juga gitu. Ya udah, nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan, entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot temen, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah, lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Dan setelah itu Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam nah tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak
nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi. Makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan. Toh dia sendiri juga dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya. Dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lah juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget.
karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak Sungguh kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama gitu. Tapi apa ngegugat kemarin ini? Enggak, biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Minta yang mulia
Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu ini sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Pegang. mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana gitu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu.
jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak contoh, kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih
sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya pembuatnya sebegini. Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai pasar Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot temen. Sabar. Sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi.
Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapi, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan
dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi mama cuma Dia nggak hadir karena aku di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat ya, dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak sungguh kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada, tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja. Masa bisa
bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama nah gitu. Tapi apa nah ngegugat kemarin ini? Enggak, nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silakan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, ada sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Dan setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk
orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M.
apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini ya? Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi.
ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizalimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu ini sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Pegang. mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Dan setelah itu Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama dan secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan. Toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya. Dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya,
setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya yang juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena
baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah, akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, kayak tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada. Dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja. Masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah, kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot temen. Sabar. Sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya.
yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama semku dan secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh.
even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini, dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi mama cuma Nah, dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian, kurang berani apa sih kepolisian, terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tetapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa, mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah, sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya, Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah.
Siapa kasih kanan. Ya, Oke. Nah ini ya. ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. mereka tetap sampai sekarang tetap Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, ada sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapi, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti
untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri juga dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat ya, dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak
terus itu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini Nah juga nggak pengen, Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nah nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu Ya, lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, pengen tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai status enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8
apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah ada, padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Pak. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi, kalau satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya
orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya, oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lah juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak sungguh kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air
Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi nggak tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Anda ngegugat kemarin ini? Enggak, nah biarin. Ya udah, kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih gitu. Ya udah, mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana, ke ibunya, mau ke bisnisnya juga gitu. Ya udah, nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan, entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur, karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu loh. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak kan, ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang, berkas. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah, lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi. Makanya
Nah, pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang juga, thank you banget. Kemudiannya menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga
tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10 M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10 M. Apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian, kurang berani apa sih kepolisian. Terus sekarang BPN, ayo dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabarin teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama gitu. Tapi apa ngegugat kemarin ini? Enggak, biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili
sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. mereka tetap sampai sekarang tetap Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, ada sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu.
jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi yang mana cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih,
sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia kalau pas ya paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, pengen tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sampai enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada gitu. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot cuma sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama
lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi, kalau satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapi, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda-tandanya Nirina, ada tanda-tandanya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya.
mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat terus disuruh bayar 10M, apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian, kurang berani apa sih kepolisian, terus sekarang BPN. Ayo dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah karena wow berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Mbak tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Mbak kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya bukan pemilik, pekerja, masa bisa
bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya juga gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Pegang. Mereka tetap sampai sekarang sempat enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Dan setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk
orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya yang dari ini juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat.
terus disuruh bayar 10 M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini Nah juga nggak pengen Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nah nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar.
kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Dulu mereka tetap sampai start sampai Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapi, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri juga dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya,
setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir karena lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena
baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah, akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi well sih, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih gitu? Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka ada takut sampai start enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa
yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. yang berikutnya aja Yang ya. mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri juga dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan
kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sebenarnya kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know
what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Siap kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Dulu mereka ada takut sampai start sampai Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, ada sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam Nah tuh udah kayak wah jedar sampai Nah di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak Nah nggak pengen bikin gaduh, Nah nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya Nah pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju.
bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Reni Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat
nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya Ada apa sih maksudnya ada sih. tujuannya apa gitu. Sebenarnya ada sih kepikiran karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Justru Mbak tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah menggugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya.
Sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Pegang. mereka tetap sampai sekarang sampai Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 namanya gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda-tandanya Nirina, ada tanda-tandanya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan.
Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya. Mereka bertiga supaya ada dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai di perdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi yaudah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi yang mana cuman Dia nggak hadir karena aku di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi
simple sih, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silakan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka ada takut sampai sekarang seperti Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot cuma sabar. Sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya? Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia
Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapi, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang juga, thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama dan secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek.
maksudnya sekarang kan juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini, dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silakan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena
Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua di sini ya. Waduh, sabar, udah lagi. Aduh ya Allah. Mereka ada tabung sampai sekarang seperti Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya. Pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya,
tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lah udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih
apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silakan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Siap, kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot cuma sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti
aja kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Geter aman. kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu, Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama, orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapi, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi Nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama semku dan secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya.
mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabarin teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, kayak tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja. Masa bisa
bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama nah gitu. Tapi apa Anda ngegugat kemarin ini? Enggak, nah biarin. Ya udah, kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silakan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah, mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya juga gitu. Ya udah, nggak tahu sih, nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk
orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama semku dan secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M.
apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak Sungguh kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama gitu. Tapi apa ngegugat kemarin ini? Enggak, biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Siapa kasih karena ya. Oke. Ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi.
ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizalimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, ada sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya,
setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, yang dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya ekstrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lah juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi yang mana cuman Dia nggak hadir karena lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena
baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah, akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi well sih, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai status enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa?
yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Dan berikutnya aja Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam nah tuh udah kayak di wah jedar sampai nah di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan
kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya ekstrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini, dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Nah, dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini ya? Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know
what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Siap, kasih karena ya, Oke. Nah ini ya. ya, yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai status seperti enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, ada sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Mas? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Geter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana gitu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapi, maju.
bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, yang dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi yaudah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Reni Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat
nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya ada sih. tujuannya apa gitu. Sebenarnya ada sih kepikiran karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa terus begitu ya di bulan suci ini Nah juga nggak pengen Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget nggak enaknya tuh karena apa ya Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nah nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu Ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu kita ketemuin pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih apalagi sih kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga we'll see lah gitu Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya jadi we'll see tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada. Dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja. Masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih nggak tahu bakal gimana pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu pengen mantepin hati mau tenangin hati I don't know what will happen tapi hopefully udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh nggak mau deh urusan ini pengen suciin hati dulu fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi.
Aduh ya Allah. Pegang. Pak. Lu ngomong. Mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Berkah. Itu aja udah ngotot gue sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun
hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lah juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, gak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, kayak tahu sih
Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia. Gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok. Gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada. Dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja. Masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya juga gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Berkas. Itu aja udah ngotot bener. Sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja. Kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia
Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun yang menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh.
even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lah udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini, dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Nah, dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M, apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian, kurang berani apa sih kepolisian, terus sekarang BPN. Ayo dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya, lapas ya, apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama gitu. Tapi apa ngegugat kemarin ini? Enggak, biarin. Ya udah, kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah.
Siap, kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina adalah pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget
Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian, kurang berani apa sih kepolisian, terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Reni Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat
nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya ada sih. tujuannya apa gitu. Sebenarnya ada sih kepikiran karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak Sendu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, pengen tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini ya? Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu
sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Pegang. Pak. Lu ngomong. Mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot gue, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun
hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lah juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak contoh, kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi
simple sih, kayak tahu sih. Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih gitu? Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya juga gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap mau sampai sekarang enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia
Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan, itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi, kalau satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu.
capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi mama cuma Dia nggak hadir karena lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempet gitu kayak sungguh kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will
what will happen, tapi hopefully Ina udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Ina pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya, Oke. Nah ini ya. ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Ina minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Berkah. Itu aja udah ngotot bener. Sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong. Pak, debatnya nanti aja. Kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Aduh. Ya, pokoknya
udah tinggal satu tahap lagi, kalau satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lah juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi yang mana cuman Dia nggak hadir karena lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Reni Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat
nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya ada tujuannya apa gitu. Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Darina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempet gitu kayak Sendu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempet ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama gitu. Tapi apa ngegugat kemarin ini? Enggak, biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu
sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu. Si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Berkas. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan.
Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir karena lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak seminggu, kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya, lapas ya, apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih
Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada. Dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja. Masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini
yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam nah tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, yang dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh.
even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lah udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini, dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi yang Mama cuman Nah, dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M, apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian, kurang berani apa sih kepolisian, terus sekarang BPN. Ayo dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak seminggu, kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya, lapas ya, apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada, tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi Nah tahu masalahnya, udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah, kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah, mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana, ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah.
Siap, kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Berkas. Itu aja udah ngotot bener. Sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong. Pak, debatnya nanti aja. Kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya? Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Geter aman. kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju.
bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntutnya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir karena aku di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Reni Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat
nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, Ada apa sih maksudnya, ada sih. tujuannya apa gitu. Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak seminggu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya, Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu
sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Pegang. mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot temen. Sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong. Pak, debatnya nanti aja. Kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Geter aman. kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu, Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun
hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya yang juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi mama dengan Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak contoh, kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugat ini sebegini. Justru tuh
kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina adalah pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada gitu. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu.
tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu, berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama dan secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lah udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa
hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi mama cuma Nah, dia nggak hadir karena aku di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian, kurang berani apa sih kepolisian. Terus sekarang BPN, ayo dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak seminggu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini nah juga nggak pengen nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, apa nggak enaknya tuh karena apa ya, nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nah nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena
Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai status enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot temen. Ada sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan
gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi yaudah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget,
nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nah nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya, lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih, sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam.
cari-cari lah ada, padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang, berkas itu aja udah ngotot temen, sabar, sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu, Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan, itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time,
Berikutnya ya oknum notarisnya Herina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, kayak tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja. Masa bisa
bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa, tapi nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silakan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya juga gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat di sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. banget di dalam. Cari-cari lah, ada padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang, berkas. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah, lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang
kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri juga dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi yang Mama cuma Dia nggak hadir karena aku di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M.
apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini Nah juga nggak pengen Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nah nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi.
ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizalimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot tuh, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Gemeter aman. kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu. Ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam nah tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya menenangkan diri dulu ya. tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya,
setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi yang mana cuman Dia nggak hadir karena lagi di penjara. Tapi kayaknya sebenarnya kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat terus disuruh bayar 10M, apaan, buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian, kurang berani apa sih kepolisian, terus sekarang BPN. Ayo dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah karena wow berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini, makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabarin teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena
baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah, akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi well sih, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia. Gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok. Gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Lu ngomong. Mereka tetap sampai sekarang enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot cuma sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Pak. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa
yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja Yang mengakui tanahnya ibunya Kana itu. Setelah itu Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam, nah tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. aduh Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan
kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuman Nah, dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget. Karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya. Apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga. We'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, kayak tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama gitu. Tapi apa ngegugat kemarin ini? Enggak, biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will
what will happen, tapi hopefully Ina udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Ina pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Siap, kasih Kana. Ya, Oke. Nah ini ya. ya, yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Ina minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Ana minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu ini sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak, kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu ya. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya mereka berdua. ibunya Kana. Dan setelah itu, Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk
gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Reni Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat
nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak contoh kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugatnya sebegini. Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Ya digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi.
Aduh ya Allah. Mereka tetap sampai sekarang seperti Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot cuma sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya. Geter Aman. kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan.
Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak seminggu, kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya, itu ya lapas ya, apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi
simple sih, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan minta apa sih gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Mereka tetap mau sampai sekarang Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia
Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh.
even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini, dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci sebelum dapat surat ya, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempet gitu kayak tentu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, baru ngerasain nih punya rasa ini dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu. Ya lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin. Pengen aja gitu denger dari dia langsung, mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih, sampai sebegininya tuh kenapa gitu. Pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang, dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama gitu. Tapi apa ngegugat kemarin ini? Enggak, biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah.
Siap, kasih karena ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya buat sini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. mereka tetap sampai sekarang sempat Enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 loh. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah, ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot bener. Sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong. Pak, debatnya nanti aja. Kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Pak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya aman. Gemeter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan ya itu. Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam, nah tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapi, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang, udah thank you banget. Kemudiannya menenangkan diri dulu ya.
katanya bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain, itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang lo juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat gitu ya. Nah sempet gitu kayak
Sendu kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini Nah juga nggak pengen, Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget, nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nah nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu Ya, lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungi dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti akan kabari teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, tahu sih. Jadi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain gitu. Kira-kira karena apa gitu? Makanya penggugatnya sebegini. Ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu kalaupun iya bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah menggugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ambil keputusan entah nanti lebaran atau setelah lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Terima kasih Kana. Ya. Oke. Nah ini ya. Ya. Yuk. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga Nah minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gua kesini ya. Waduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Dulu mereka ada takut sampai 100 enggak kan ada banyak
ada 6 apa 8 apa 11 namanya gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang. Itu aja udah ngotot temen. Sabar. Sampai yang orang dari DPN aja sampai ngomong. Debatnya nanti aja. Kan ini belum sidang. Itulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya Geter aman. kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Oke. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan ya itu Ya. Yang berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana itu. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu. Tadi tuh lah di dalam ruangan sendiri dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak di wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi. Makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan masih kecil. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk gugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya teman-teman, bantu kawal semuanya teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya menenangkan diri dulu ya. Tapi nak bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya
dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai di perdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi yaudah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya karena juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapi ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi Mama cuma Dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10 M katanya.